Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, coba sekarang tempat duduknya yang belum rapi akan dirapikan. Kemudian bajunya yang belum rapi dirapikan. Siapkan semuanya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Dwi pimpin doanya. Siap gak? Doa mulai. Yang sudah kita pelajari yaitu tentang adab berzikir. Nomor teman ini ada adab berzikir. Nah, anak semuanya, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak semuanya diharapkan dapat menghayati tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian yang kedua, kita dapat mencontoh kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian yang ketiga, kita dapat menganalisis tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia siapa Nabi Sulaiman itu, anak-anak? Nabi Sulaiman putra dari Nabi Daud yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat memahami semua bahasa binatang. Anak-anak, ini dijelaskan dalam Quran surat An-Naml ayat 16. Coba sekarang Nailal bacakan surat An-Naml ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wawarisa Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Shallallahul azim. Itu tadi ayat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam menerima keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semuanya, Nabi Sulaiman alaihissalam itu mendapat keistimewaan berupa yang pertama, dapat memahami semua bahasa binatang. Jadi Nabi Sulaiman itu mengetahui semua bahasa binatang. Nah, contoh dari animasi tersebut, Nabi Sulaiman berbicara dengan burung dan semut. Kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman adalah nabi terkaya sepanjang peradaban. Jadi Nabi Sulaiman itu dari zaman Nabi Sulaiman sampai sekarang belum ada yang menandingi kekayaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu sangat kaya. Kemudian yang ketiga, keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah mempunyai bala tentara yang sangat kuat dari golongan jin dan manusia. Jadi Nabi Sulaiman itu dapat memimpin
golongan jin. Ya, itu keistimewaannya. Kemudian yang keempat keistimewaan Nabi Sulaiman yaitu dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Untuk contohnya ketika Nabi Sulaiman sudah menaiki angin, ingin pergi ke arah selatan, maka angin itu juga mengikuti perintahnya berjalan ke arah selatan. Itulah keistimewaan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, anak-anak, ini sekalipun Nabi Sulaiman itu diberi keistimewaan yang sangat luar biasa, namun Nabi Sulaiman itu memiliki sikap yang sangat rendah hati. Yang pertama, sikap kerendahan hati Nabi Sulaiman yaitu rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun Nabi Sulaiman itu diberi keistimewaan yang sangat luar biasa, diberi kekayaan yang sangat luar biasa, Nabi Sulaiman itu malu menataplah, karena semua itu berasal dari Allah. Nabi Sulaiman tidak sombong. Kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman mau berdialog dengan rakyat kecil. Ya. Contohnya, sekalipun rakyatnya itu hanya berupa semut. Ya. Anak-anakku semuanya, nanti ketika kalian menjadi seorang pemimpin, maka jangan sombong, sapa rakyat kecil, merangkul, ketahuilah hal-hal yang terjadi di rakyat, di dalam kehidupan rakyatmu. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud rasa syukur. Rasa syukurnya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan, maka bekerja sebagai wujud rasa syukurnya yang diberikan oleh Allah. Maka anak-anakku semuanya, ketika kalian masih sehat, masih bisa berpikir, karena tugas kalian adalah seorang pelajar, maka kerjakan tugas-tugasmu di sekolah dengan baik, ya. Jangan lalai ketika kamu sudah merasa bisa, kemudian kamu tidak mau belajar. Tetap bekerja keras untuk lebih baik lagi. Nah, kemudian yang keempat apa sih? Kekhusyukan dalam melaksanakan sholat. Nabi Sulaiman ini sangat luar biasa khusyuknya dalam menjalankan sholat. Nabi Sulaiman sudah kaya, ya, sudah diberi banyak keistimewaan, namun beliau sangat khusyuk ketika melakukan sholat. Ini di dalam cerita diterangkan bahwasanya Nabi Sulaiman itu meninggal dunia dalam keadaan berdiri sedang menjalankan sholat. Itu adalah sikap rendah hati Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian selanjutnya dari keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian dari sikap rendah hati Nabi Sulaiman tadi yang sudah kita terangkan, maka ada hikmah yang dapat kita pelajari dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman, yaitu yang pertama ada di situ menjadi pribadi yang bijaksana dan cerdas. Semuanya, ketika nanti kamu menjadi seorang pemimpin, maka harus bersikap bijaksana dan cerdas. Kemudian yang kedua, nantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, maka anak-anak harus bersyukur. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, meskipun memiliki kekayaan namun tidak sombong. Jangan pernah sombong, karena semua itu
adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian yang keempat, anak-anak, ketika diberi kekayaan maka digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kemudian yang kelima, peduli terhadap sesama teman, jangan saling bertengkar. Ketika ada yang membutuhkan maka bantulah. Nah, itu tadi penjelasan dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, anak-anakku, sekarang kerjakan tugas yang sudah Guru Mika kirim di grup kelas tadi. Ya, di situ ada link tugas kalian. Sebelum mengerjakan tugas, anak-anak berkelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Coba sekarang silakan membuat kelompok. Sudah ada? Nah, sekarang setiap satu kelompok 2 orang pergi ke kelompok lain untuk mencari informasi. Silakan. Dan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Coba kalau sudah, sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing. Coba dari hasil kerja kalian, untuk pertanyaan yang
pertama di kelompok 1, coba sebutkan 2 contoh sikap yang dapat kita lakukan untuk meladeni sikap Nabi Sulaiman alaihissalam. Contoh sikap meneladani kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. 1. Ketika kita diberi kekuasaan maka jangan sombong dan lalai karena semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Belajar menyayangi kepada di kelas atau yang lebih kecil dari kita. Itu tadi contoh kita meneladani sifat keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian soal yang nomor 2, coba kelompok 6 dijawab, adakah hambatan atau rintangan dalam meneladani sikap Nabi Sulaiman alaihissalam? Tidak, menurut kelompok saya setiap melakukan kebaikan itu justru akan mendapat nilai positif dari orang lain. Karena meneladani sikap Nabi Sulaiman itu termasuk perbuatan baik, maka tidak ada hambatan bagi kita. Itu jawaban nomor 2. Baik anak-anakku semuanya, dari hasil diskusi kalian, coba sekarang presentasikan ke depan hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan maju. Jadi kesimpulan dari diskusi kelompok kami, jika kita menjadi seorang pemimpin dan kaya, jangan sombong dan lalai, dan tidak ada hambatan dalam meneladani sikap Nabi Sulaiman alaihissalam, karena merupakan perbuatan terpuji dan bernilai positif, dan tidak ada pula kerugian di dalamnya. Kemudian contoh nyata yang dapat kita lakukan yaitu dengan menyayangi orang yang lebih kecil dari kita. Dan manfaat dari meneladani sikap keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, diantaranya kita dapat meningkatkan rasa peduli terhadap sesama. Nah, itu tadi hasil dari kelompok 1. Nah, itu ya Cak, untuk pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Cak, kita rasa cukup pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang Nabi Sulaiman menerima dan anak. Untuk pertemuan kali ini sudah cukup ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Sulaiman menjadi pewaris tahta. Ya. Anak-anakku semuanya, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba Dwi disiapkan. Sabda, mulai. Belajar di rumah, jaga kesehatan. Saya kira cukup. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.